Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi-materi yang sudah saya siapkan. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan tema pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya kita menguasai satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Bahasa Indonesia mampu menerima unsur-unsur bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga dapat memperkaya kosakata dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia pada sekarang ini. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti kontak budaya antar bangsa, antar suku, antar daerah, dan faktor lainnya seperti agama, politik, dan teknologi. Suhardi dalam Kus Hartati 2005 mengungkapkan bahwa masyarakat yang bertemu dan hidup bersama menimbulkan adanya kontak bahasa. Ciri yang menonjol yaitu terdapatnya ketwitbahasaan atau bilingualisme dan keanekabahasaan atau multilingualisme. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan sangat pesat. Dalam pertumbuhan ini, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing saling memperhatikan dan akhirnya saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut dapat kita rasakan pada sekarang ini, terkadang juga tanpa kita sadari. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing pada seseorang sangat besar. Misalnya seorang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan struktur bahasa daerah, atau ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia tapi dicampur dengan bahasa Inggris. Seperti pada contoh kasus ini, bahasa gaul ala anak Jaksel. Kasus seperti ini adalah campuran antar bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bila diucapkan akan terdengar seperti anak kekinian atau generasi milenial. Kawasan Jakarta Selatan identik dengan kaum hedon, hal yang mengundang masyarakat berasumsi bahwa anak Jaksel kebanyakan menggunakan bahasa Inggris campur dengan bahasa Indonesia. Misalnya kosakata which is, prefer, that is why, dan lain sebagainya. Di salah satu akun Kak Cis di Twitter, dia mengungkapkan bahwa beranggapan bahwa gak usah pada ribut sama anak Jaksel, ngomong which is kalau belum dengar Chinese Surabaya, yang literally juga ngomong which is medok bat berusaha ketoklit dan cool off. Basically mereka juga ngomong kayak gitu, kok masih ndak enggo-enggoan, liaken ae nek nggak percaya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam akun Kak Cis ini ingin menyampaikan bahwa bahasa Jaksel itu tidak hanya ada di sekitaran Jaksel saja, tapi sudah sampai ke Surabaya. Jadi pada intinya bahasa percampuran bahasa ini sudah sampai. Contoh yang kedua ini ada dari Ciko di Twitter juga. Ia mengungkapkan seperti ini. Lo beli itu berapa harganya? Anak Jakut 50.000, anak Jaktim 50.000, anak Jaksel around 50,000 gitu deh, anak Jakbar goban. Nah, dari ungkapan Ciko di Twitter ini ingin dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya
Percampuran bahasa itu sudah sampai ke penjuru daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam menyampaikan sesuatu. Nah, seperti itu. Penggunaan variasi bahasa sangat populer di kalangan remaja. Nah, fenomena variasi bahasa seperti ini kita banyak temui seperti di pusat pembelanjaan, tempat hangout seperti kafe, restoran, kedai kopi, dan tempat-tempat lainnya. Untuk faktor yang melatar belakangi munculnya pengaruh terhadap bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada faktor budaya, yang ketiga adanya faktor media. Yang pertama adalah faktor sosial. Dalam faktor sosial ini, yang mempengaruhi bahasa Indonesia tercampur dengan bahasa daerah dan bahasa asing itu sebenarnya adalah status sosial, pendidikan, umur, dan tingkat ekonomi. Semakin banyak perusahaan-perusahaan asing yang muncul di Indonesia menjadikan masyarakat juga berlomba-lomba untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Karena pada era modern sekarang tidak hanya bersaing dengan masyarakat lokal saja, melainkan sudah bersaing dengan berbagai macam negara. Oleh karena itu, banyak sekali orang asing yang datang ke Indonesia untuk menjadi partner bisnis sehingga bahasa Indonesia ini dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah juga. Yang kedua itu adanya faktor budaya. Untuk faktor budaya sendiri juga sangat mempengaruhi bahasa Indonesia. Seringkali kita temui bahwa memang orang-orang di luar pulau yang bukan berasal dari Jakarta banyak yang bekerja dan tinggal dan menetap di Jakarta. Pastinya budaya yang mereka bawa dari daerah masing-masing masih melekat, dan budaya asli mereka seperti logat, nada bicara, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia menjadi terpengaruh sebagai contoh seperti ini. Contohnya, penggunaan kata which is. Aku yo biasa aja sih, which is aku nggak benci sama kamu loh mbak. Nah, kalimat seperti ini menunjukkan bahwa adanya percampuran bahasa antara masyarakat suku Jawa berbicara dengan bahasa Indonesia, namun dicampur dengan bahasa asing. Dan faktor ketiga itu adalah faktor media. Kita ketahui di era modern sekarang ini semua pastinya sudah menggunakan media elektronik. Penyebaran pengaruh bahasa dapat kita lihat pada public figure atau artis di sosial media, media massa, dan media-media lainnya. Ada salah satu public figure yang terkenal, yaitu namanya adalah Oza Ranggati. Dia ini dikatakan sebagai duta bahasa Jaksel. Dia ini terkenal karena seorang komika dan podcaster dalam judul Podcast Kesal Aje. Nah, beliau ini memperkenalkan bahasa Jaksel melalui konten-konten yang dibuatnya tentang bahasa gaul Jaksel. Mungkin salah satu istilah yang sering dipakai itu adalah kata bestie atau teman baik. Mungkin teman-teman juga sering menggunakan kata ini. Ini juga termasuk dalam percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Lanjut ke dampak positif percampuran bahasa. Nah, ternyata percampuran bahasa Indonesia ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ini menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Masyarakat semakin pandai dalam bahasa asing,
dan menandakan masyarakat sudah memasuki negara maju dan sudah semakin modern. Tetapi tidak hanya itu, ternyata ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu hilangnya penggunaan bahasa baku, tergesernya bahasa Indonesia yang asli, dan bahasa-bahasa baru mengakibatkan bahasa daerah mulai dilupakan. Seperti itu. Sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dapat memberikan dampak yang buruk dan positif kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tidak menyampingkan pula bahasa daerah, karena itu ciri khas budaya kita. Dan untuk saran, seharusnya masyarakat diharapkan tetap mencintai bahasa Indonesia. Dan walaupun kita sering mendengar dan menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing, hendaknya kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dan masyarakat tidak boleh mengenyampingkan bahasa daerah, karena bahasa daerah juga bagian dari keunikan dan ciri khas Indonesia yang dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata. Sekian dan terima kasih.